Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang ataupun rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Dan seperti yang kita tahu sob, bahwa ada beberapa jembatan yang cukup populer di tanah air. Juga nggak hanya jadi sarana publik atau dilewati kendaraan saja, tapi juga sampai dijadikan tempat festival loh. Di video kali ini mari kita berjalan-jalan bersama mengelilingi beberapa kota di tanah air. Kita akan bahas 3 jembatan paling populer di Indonesia. Eits, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya sob. Jangan lupa klik lonceng biar kamu terus dapat notifikasi dan gak ketinggalan Nusantara in-numbers. Jembatan Pasupati. Kita akan berangkat ke kota Bandung dengan jembatan yang pastinya tidak asing untuk masyarakat Bandung maupun para pelancong yang berkunjung ke kota Bandung. Jembatan Pasupati yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Prof. Mohtar Kusuma Atmaja sejak 2022 lalu. Jembatan yang menjadi ikon di kota Bandung ini adalah jembatan terpanjang kedua loh setelah Suramadu. Kalian tahu nggak sob siapa perancang jembatan Pasupati ini? Beliau adalah Insinyur Thomas Karsten yang merupakan insinyur asal Belanda yang merancang jembatan ini sejak tahun 1920-an. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1998, namun mulai beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Juli 2005. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,8 km dan lebar 21,53 meter. Nah, salah satu tujuan dibangunnya jembatan ini adalah untuk menambah kapasitas sarana lalu lintas arah barat sampai timur karena adanya kemacetan terutama di Jalan Wastu Kencana dan Siliwangi. Gak cuma itu aja sob, pada tahun 2014 pemerintah kota Bandung meresmikan taman di bawah jembatan Pasupati yang diberi nama Taman Jomblo dan Taman Film untuk semua kalangan masyarakat. Sobat Bumi yang orang Bandung dan jomblo pernah punya cerita atau kenangan di salah satu taman di bawah jembatan ini enggak? Jembatan Suramadu. Selanjutnya kita berangkat ke Jawa Timur untuk melihat kemegahan dari jembatan Surabaya Madura atau yang biasa kita sebut dengan jembatan Suramadu. Dirancang oleh seorang insinyur sipil bernama Prof. Dr. Sediatmo. Jembatan terpanjang di tanah air ini memiliki panjang 5,40 km dengan lebar kurang lebih 30 meter. Sebelumnya, jembatan Suramadu menjadi jembatan tol pertama di Indonesia yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Namun pada tahun 2018 sampai saat ini jembatan tol Suramadu tersebut dijadikan jembatan non-tol dikarenakan pembebasan tarif yang diatur dalam Pempres nomor 98 tahun 2018 mengenai perubahan pengoperasian jembatan Suramadu. Setelah memberikan akses lebih mudah ke Pulau Madura ataupun sebaliknya, salah satu tujuan dibangunnya jembatan Suramadu ialah untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Pulau Madura. Konstruksi jembatan Suramadu juga cukup unik sob, karena menggunakan teknologi khusus dan penggunaan material yang berkualitas untuk mengatasi tantangan alam, seperti arus laut yang kuat dan gelombang tinggi Selat Madura. Mumpung gratis nih sob, siapa yang suka bolak-balik Surabaya Madura? Jembatan Ampera. Kalau tadi di Bandung punya jembatan Pasupati, maka Palembang yang terkenal akan kuliner pempeknya punya jembatan Ampera yang kaya akan peristiwa bersejarah loh sob. Jembatan sepanjang 1117 meter dan lebar 22 meter ini pada masanya tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara sob. Ide pembangunan jembatan Ampera ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1900-an yang saat itu jabatan wali kota Palembang diduduki oleh Lecoq de Ville. Awalnya jembatan Ampera ini diberi nama Jembatan Soekarno. Bukan tanpa alasan, masyarakat Sumatera Selatan memberikan nama tersebut karena jasa Soekarno yang telah merealisasikan cita-cita masyarakat Sumatera Selatan. Namun, Presiden Soekarno tidak ingin menimbulkan kesan individu, sehingga diubah menjadi Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat Ampera. Bukan cuma sebagai penghubung antara Sumatera Utara dan Selatan saja loh sob. Dahulu bagian tengah jembatan ini bisa diangkat. Tujuannya untuk mempermudah kapal-kapal besar melintasi Sungai Musi tanpa tersangkut badan jembatan. Namun,
Sejak berkurangnya kapal-kapal besar yang melintasi Sungai Musi ditambah waktu yang cukup lama untuk mengangkat jembatan ini, pada tahun 1970 aktivitas naik turun jembatan tidak dilakukan lagi. Sayang sekali ya sob, padahal pengen banget rasanya lihat jembatan Ampera ini naik turun kalau ada kapal lewat. Menarik ya sob, ternyata jembatan sebagai fasilitas umum sekalipun punya cerita yang keren di belakangnya. Dan itulah beberapa dari sekian banyak jembatan populer yang ada di Indonesia.